Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggarian Fernandes dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen pada suatu perusahaan. Jadi saya mengambil judul itu pengendalian internal atas persediaan suku cadang pada PT Astra International Tbk Toyota. Pengendalian internal dalam arti luas disamakan dengan manajemen kontrol, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi atau mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian pengendalian internal meliputi struktur organisasi, formulir-formulir, dan prosedur pembukuan dan laporan atau administrasi, budget, dan standar pemeriksaan internal dan sebagainya. Pada perusahaan terdapat beberapa jenis aktiva yang digolongkan menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Adapun aktiva lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, persediaan, dan piutang. Sedangkan aktivitas tidak lancar meliputi bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Persediaan merupakan suatu aktiva yang penting dalam proses operasi perusahaan dagang. Persediaan sebaiknya ditetapkan dalam jumlah yang optimal, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, sebab jumlah persediaan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Landasan teori. 1. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Sistem pengendalian internal yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Menjaga keamanan harta milik perusahaan. B. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. C. Memajukan efisiensi operasi perusahaan. D. Membantu menjaga kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. 2. Unsur-unsur pengendalian internal. Suatu sistem terdiri dari subsistem atau unsur pembentukan sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Untuk pengendalian internal terdiri dari 5 unsur, yaitu A. Lingkungan pengendalian. B. Penilaian risiko persediaan. C. Informasi dan komunikasi. D. Aktivitas pengendalian. E. Pemantauan. 3. Sistem pengendalian internal persediaan. Sistem pengendalian internal persediaan berkaitan erat dengan prosedur pembelian atau pengadaan barang, prosedur peretur pembelian, dan prosedur perhitungan fisik persediaan. A. Prosedur pembelian atau pengadaan barang. Pembelian barang dagangan merupakan kegiatan pengadaan barang dagangan yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Pembelian barang dagangan dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Menurut Mulyadi, elemen pengendalian internal dalam prosedur pembelian barang yaitu dokumen dagangan, catatan akuntansi, fungsi yang berkaitan dalam transaksi pembelian. B. Prosedur perhitungan fisik persediaan. Prosedur perhitungan fisik persediaan adalah prosedur perhitungan fisik, prosedur kompilasi, prosedur penentuan harga pokok persediaan, prosedur penyesuaian. Menurut Mulyadi, elemen pengendalian internal dalam prosedur perhitungan fisik yaitu dokumen, catatan akuntansi, fungsi yang berkaitan dalam perhitungan fisik ketersediaan. Pembahasan pengertian persediaan pada PT Astra International Tbk Toyota. Persediaan yang terdapat di gudang suku cadang pada PT Astra International Tbk Toyota merupakan barang dagang di mana persediaan tersebut merupakan salah satu aktiva milik perusahaan yang tujuannya untuk dijual tanpa mengadakan perubahan yang mendasar terhadap barang tersebut. Jenis persediaan PT Astra International Tbk Toyota. Di gudang cadang Toyota terdapat berbagai jenis persediaan meliputi spare part atau suku cadang asli,
material, dan chemical. Kebijakan internal persediaan di gudang suku cadang. Di gudang terdapat staf yang memiliki departemen yang bertugas mengawasi dan mengontrol semua aktivitas di dalam gudang. Selain itu juga, untuk mengantisipasi adanya variasi atau selisih atas persediaan, setiap ada suku cadang yang keluar dari gudang harus dicatat secara manual dengan kartu stok. Secara sistem, setiap adanya persediaan masuk ataupun keluar harus dicatat pada sistem yang disebut TDMS, dan setiap bulannya secara periodik dilakukan stop of name atau perhitungan secara fisik persediaan. Unsur-unsur pengendalian internal. Unsur-unsur pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian internal tersusun dengan baik. Penilaian risiko suku cadang dilakukan oleh bagian gudang dengan hitungan dan pertimbangan tertentu, lalu dicek ulang oleh bagian accounting. Adapun informasi yang diberikan mengenai posisi suku cadang di gudang, informasi tersebut dihasilkan melalui prosedur pencatatan dan pelaporan suku cadang. Pengendalian internal persediaan. Dalam pengendalian internal persediaan dilakukan dalam hal prosedur pemesanan dan distribusi suku cadang. Dalam menjalankan operasionalnya, yaitu service, sales, dan spare part, ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kesimpulan. 1. Kebijakan internal persediaan yang telah berjalan sesuai dengan yang ditentukan, di mana setiap barang masuk atau keluar harus dicatat pada sistem TDMS atau Toyota Database Management System, dan setiap barang yang keluar harus dicatat pada kartu persediaan untuk mengantisipasi adanya selisih atas persediaan. 2. Lingkungan pengawasan internal yang tersusun baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi di mana terdapat pembagian tugas dan wewenang yang efektif. 3. Penilaian risiko suku cadang dijalankan dengan baik. Dapat dilihat dari penjagaan untuk mutu suku cadang dan bahan yang selalu dijaga agar layak digunakan oleh pelanggan servis. 4. Informasi dari komunikasi persediaan suku cadang yang transparan, di mana setiap periodikal, yaitu setiap bulannya, dilakukan pelaporan terhadap penjualan suku cadang, persediaan suku cadang, dan lainnya. Baik, ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.